Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Universe Class. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi ya, yaitu idgham mutamasilain. Ada beberapa agenda yang kita pelajari pada materi ini teman-teman. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian huruf-hurufnya apa aja, kemudian cara membacanya itu seperti apa, dan bagaimana pula contohnya, seperti itu. Nah teman-teman, kita masuk dulu ke pengertiannya. Pengertian dari idgham mutamasilain. Ma makna idgham mutamasilain ya? Ma makna idgham mutamasilain. Jadi teman-teman, idgham ya, secara bahasa, ma makna idgham? Idgham itu ya diartikan memasukkan ya. Memasukkan ya. Idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan mutamasilain itu artinya semisal. Semisal ya, semisal atau yang serupa ya, atau yang serupa. Jadi idgham mutamasilain memasukkan ya yang semisal atau yang serupa. Secara bahasa seperti itu pengertiannya. Sedangkan secara istilah teman-teman, idgham mutamasilain ialah bertemunya dua huruf yang sama, baik itu makhrajnya ya, baik itu makhrajnya maupun sifatnya ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia mutamasilain ya, artinya sama ya, serupa. Makanya bertemunya dua huruf yang sama. Apa saja ya? Dua huruf yang persis sama ya teman-teman. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Persis sama hurufnya. Jadi ketemu dua huruf itu maka dia disebut dengan idgham mutamasilain. Dan ciri-cirinya ya teman-teman, ciri-cirinya huruf pertamanya nanti berharakat sukun, itu pasti. Itu salah satu ciri-ciri dan syaratnya. Nah, misalkan teman-teman ada contoh huruf ta misalnya, ada huruf ta ya. Nah, bertemu dua huruf yang sama. Berarti satu lagi juga huruf ta ya, juga huruf ta. Namun ta yang pertama ini dia berharakat sukun, sedangkan yang kedua ini dia bisa berharakat fathah, bisa kasroh maupun dhammah. Seperti itu. Nah, apa saja sih huruf-huruf dari idgham mutamasilain? Nah, teman-teman ya, huruf-huruf idgham mutamasilain itu pertama itu ada 4 ya, ada 4 huruf. Yang pertama itu ada huruf ba ya, ada huruf ba, ada huruf kaf, ada huruf lam, ada huruf ta. Bakal ta ya, cara mengingatnya mungkin bisa kita sampaikan bakaltan ya, bakalta. Jadi nanti teman-teman ingat huruf yang pertamanya itu berharakat sukun ya, berharakat sukun. Sedangkan yang kedua dia bisa nanti berharakat fathah, kasroh maupun doma atau sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman ingat ciri-ciri yang pertama dia huruf yang pertama atau yang di awal itu dia nanti berharakat sukun ya. Yang kedua dia tidak berharakat sukun, artinya dia bisa berharakat fathah, doma maupun kasroh seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana cara membaca idgham mutamasilain? Bagaimana cara membaca idgham mutamasilain? Nah, teman-teman ya, cara membacanya adalah dengan memasukkan ya. Tadi sebagaimana dengan pengertian idgham itu memasukkan, jadi kita nanti membacanya juga memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapannya bukan dalam tulisannya. Ya, jadi teman-teman nanti penulisannya itu dua huruf ya, tapi nanti pengucapannya itu menjadi satu huruf saja. Kenapa? Karena tadi hurufnya itu sama, makhraj maupun sifatnya. Jadi cara membacanya cukup kita membaca huruf yang kedua, bukan huruf artinya langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya, bukan huruf yang pertamanya, seperti itu. Apabila huruf pertama adalah qalqalah, maka suara qalqalah tidak tampak. Artinya kalau dia qalqalah misalnya ba ya, bahkan termasuk huruf qalqalah dan dia sukun, kita tidak akan membaca ba-nya itu dengan qalqalah, tapi kita akan baca nanti eh, huruf yang setelahnya itu, seperti itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh idgham mutamasilain.
Nah, di sini teman-teman ada beberapa contoh idgham mutamathilain. Pertama teman-teman bisa lihat di sini ya. Faqul narib bi'asa ya. Faqul narib bi'asa. Nah, teman-teman ya, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Pertama kita cari ya, ada huruf yang sama ketemu ya. Yang sama ketemu di sini kita bisa lihat ada huruf ba yang ketemu ya, yang ketemu, dan huruf yang pertamanya itu berharkat sukun ya. Kita bisa lihat di sini banyak sukun. Kemudian setelahnya ada ba yang hidup, artinya dia ada harkatnya. Nah, di sini. Maka teman-teman cara membacanya kita langsung memasukkannya ke huruf ba di sini. Ba yang di sini ya. Tanpa kita baca ini dengan qalqalah, tanpa kita baca dengan qalqalah. Misalnya teman-teman, وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصا فقلنا اضرب فقلنا اضرب rib bi'asa. Jadi bukan kita baca rib bi'asa, bukan, tapi nanti kita baca rib bi'asa, seperti itu ya. Begitu juga teman-teman dengan contoh yang lainnya. Kita bisa cek lagi teman-teman, di sini ada huruf kaf ketemu huruf kaf ya. Huruf kaf ketemu huruf kaf. Di sini kafnya ini sukun, kemudian di sini juga ada baris kafnya, ada barisnya ya, harkatnya ada domah ya, seperti itu. Jadi nanti kita langsung masukkan ke huruf kaf yang kedua ini ya. Huruf kaf yang kedua ini ya. Jadi bacanya gimana? Aynama takunu yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian juga dengan contoh selanjutnya kita bisa cek sini balla ya. Balla di sini ada sukunnya, teman-teman ya. Lam di sini ada barisnya ya. Ya. Begitu juga dengan contoh yang ini, teman-teman, yang terakhir. Huruf ta ya, huruf ta. Ya, huruf ta-nya ketemu, ya, huruf ta yang pertamanya ada sukunnya, yang kedua ada baris atau harkatnya, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, yang biasanya juga ada beberapa di dalam Al-Qur'an yang dia itu menambahkan tanda tasdid ya. Tambah tasdid dan dia tidak membuat sukun pada huruf sebelumnya. Misalnya gini teman-teman. Saya ngambil contoh di surah Al-Fajr. Balla ya. Bal ya, bal ya. Nah, di sininya ada ya la ya. Nah, biasanya di sini ada tasdidnya dan di sini tidak ada tanda apa-apa ya. Tidak ada tanda apa-apa. Saya hapus saja ini biar tidak ragu ya. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Ada beberapa yang dia itu apa namanya? Penulisan dalam Qurannya seperti ini ya. Dia tidak membuat tanda sukun di huruf lamnya ini ya, di huruf yang pertamanya ini, tapi dia membuat tanda tasdid di huruf setelahnya. Dan itu juga termasuk salah satu contoh dari idgham mutamathilain. Jadi teman-teman jangan terlalu terpaku dengan yang ada di contoh di slide ini. Kadang juga penulisan dalam Quran itu berbeda-beda. Jadi biasanya kalau juga di sini yudrikumul maut ini ya, di ayat yang surah An-Nisa ini teman-teman, kadang juga kafnya tidak dikasih sukun ya, tidak ditulis sukun, tapi k yang keduanya dia nanti dikasih tasdid ya. Tapi kan cara membacanya tetap sama teman-teman. Jadi cara membacanya tetap sama, yudrikumul maut seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa memahami dan tentunya bisa mempraktekkan bagaimana cara membaca dan juga mencari idgham mutamathilain. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.